Selamat pagi, saya Berry dari kelas main A. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang program kalkulator menggunakan bahasa program C++. Jadi kita akan menjelajahi bagaimana membuat program kalkulator dalam menggunakan bahasa program C++. Meskipun sederhana, kalkulator merupakan proyek yang memperkenalkan kita pada konsep dasar program, serta memberikan pemahaman yang kuat tentang struktur program ini. Jadi mari kita mulai memasuki dunia kalkulator dan proses pembuatannya menggunakan C++. Jadi untuk program kalkulator, pertama kali kita akan melakukan running atau dieksekusi dengan tampilan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka pertama di kursor di sini. Anggap saja saya memasukkan nilai 100 pada bilangan pertama ini dan saya pencet enter. Maka setelah memasukkan angka pertama, tampilan akan meminta angka kedua, dimana setelah angka kedua dimasukkan, kita juga akan salah satu muncul, yaitu menu. Jadi bilangan kedua ini saya akan anggap 2 dan saya pencet enter. Nah sekarang setelah memasukkan angka kedua, kita ditampilkan lagi muncul menu kalkulator dengan pilihan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Di sini kita disuruh untuk memilih operasi dengan memasukkan angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah memilih operasi, hasil perhitungan akan ditampilkan. Jadi di sini saya akan memilih mungkin saya akan memilih pembagian nomor 2 dan saya akan coba enter. Di sini sudah muncul, yaitu hasil dari jawabannya ini adalah 50. Ini 50 dari 100 bagi 2. 100 bagi 2 adalah 50, dan di sini tidak ada yang bermasalah dalam program C++ kalkulator ini, dan kita bisa dengan itu pencet enter untuk mengakhiri. Kita akan mulai dengan membuat sebuah project baru di C++. Dengan pertama kita akan membuat sebuah program menggunakan C++ dengan menambahkan header file. Jadi anggap aja ini adalah header file. Lalu ini adalah body main. Ya, sampai sini ini adalah berkaitan dengan body, terus diakhiri dengan pembuatan kalkulator, angka-angka membuat kalkulator. Dari sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dan apa saja yang harus kita tambahkan agar kalkulator ini bekerja. Jadi pertama-tama header file ini akan mengandung perintah-perintah standar seperti printf, seperti printf ini ya, maksud saya printf dan scanf. Yang kita butuhkan dalam program ini yaitu printf dan scanf. Ya, apa fungsi dari scanf dan printf ini? Dua-duanya sama, itu adalah melakukan perintah yang telah kita isi di sini. Misalnya ini kita isi program kalkulator dan dia akan memerintahkan dan akan menuliskan judulnya dengan program kalkulator. Lalu kemudian kita akan membuat fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam program. Seperti fungsi-fungsi di sini ada tambah, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Fungsi-fungsi ini akan menerima input biasanya dalam bentuk angka desimal dan mengembalikan hasil operasi tersebut. Setiap fungsi akan memiliki variabel-variabel yang akan digunakan dalam operasinya. Misalnya ada fungsi penjumlahan,
fungsi penjumlahan, kita akan menggunakan sebuah variabel untuk menyimpan angka yang akan dijumlahkan. Ketika membuat program kalkulator, yang kita juga membutuhkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan operasi dasar kalkulator seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Setiap fungsi ini akan menerima dua angka sebagai input dan mengembalikan hasil operasi ya. Sebagai contoh, untuk fungsi penjumlahan kita akan menggunakan tipe data float. Float tambah sama dengan angka 1 dan tambah angka 2 titik koma. Fungsi penjumlahan akan memiliki dua parameter, yaitu dua angka yang akan dijumlahkan setelah proses operasi dilakukan. Mungkin kita menulis angka 150, angka 250, dan kita bisa hasilkan menjadi 100. Setelah proses operasi dilakukan, fungsi akan mengembalikan hasilnya. Dalam bahasa C++, setiap baris kode diakhiri dengan tanda titik koma, dan setiap fungsi diakhiri dengan tanda kurung. Dalam membuat program kalkulator, kita perlu menyiapkan 4 fungsi dasar: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk mempercepat proses. Dan kita bisa menyusun struktur fungsi yang telah dibuat sebelumnya dan menggantinya sesuai dengan fungsi yang baru. Misalnya, kita bisa menyalin fungsi penjumlahan dan mengubahnya menjadi pengurangan dengan mengubah operator dan tanda kurungnya. Begitu juga untuk fungsi perkalian dan pembagian. Setelah 4 fungsi tersebut dibuat, kita harus membuat variabel yang akan digunakan dalam program. Variabel yang umum digunakan adalah angka 1 atau angka pertama dan angka 2 atau angka kedua. Ini juga menambahkan variabel lain sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kita telah menyiapkan struktur dasar dalam program kalkulator ini. Setelah kita membuat fungsi-fungsi dan variabel-variabel yang dibutuhkan, kita juga akan masuk ke dalam body program dari kalkulator ini, dimana di sini kita mulai menampilkan judul program kalkulator menggunakan perintah printf, yaitu perintah yang akan lakukan, dan scanf juga, dengan juga menambahkan karakter strip n, ya anggap aja ini strip miring n ya gitu, untuk membuat baris baru. Selanjutnya kita juga meminta pengguna untuk masukkan bilangan pertama dengan penampilan pesan ini, dan menggunakan perintah scanf untuk menyimpan input pengguna ke dalam variabel angka. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk meminta pengguna memasukkan bilangan kedua, dan juga masuk ke scanf untuk menyimpan input pengguna ke dalam variabel angka 2. Setelah kedua bilangan dimasukkan, kita telah selesai dengan instruksi program untuk input bilangan. Jadi kita akan lanjut ke bagian pembuatan menu untuk kalkulator. Menu ini akan memberi petunjuk kepada pengguna tentang operasi yang dapat dipilih. Kita akan menggunakan perintah printf atau menampilkan menu kalkulator ini ya, di mana setiap nomor akan memiliki deskripsi operasi matematika yang sesuai. Misalnya nomor 1 adalah perkalian, nomor 2 pembagian, nomor 3 penjumlahan, nomor 4 pengurangan. Untuk ini kita juga memberikan petunjuk untuk kepada pengguna untuk memilih angka 1, 2, 3, atau 4. Setelah menu ditampilkan, kita perlu mendapatkan input dari pengguna tentang operasi yang dilakukan. Maka dari itu kita akan menggunakan scanf untuk menyimpan pilihan pengguna ke dalam variabel proses. Kemudian kita akan menggunakan struktur switch case. Ini adalah terbaru, switch case, untuk menentukan operasi mana yang akan dieksekusi berdasarkan pilihan pengguna. Jadi mungkin kita di sini kita sudah memasukkan nilai angka-angka kita di sini, dan kita juga sudah memilih
angka 1, 2, 3, 4 dan ini akan hasilkan dan menentukan operasi mana yang akan dieksekusi. Jika pengguna memilih nomor 1 sebagai contoh, maka program akan menjalankan fungsi perkalian. Lalu kita akan membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai tertentu. Jika proses pembandingan tersebut menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan dijalankan. Kita akan menggunakan struktur switch case yang terdiri dari perintah switch dengan nama variabel yang akan diperiksa dan satu atau lebih perintah case yang akan menguji kondisi. Fungsi tambah kurang kali bagi masing-masing ini menerima dua parameter float dari angka 1 dan angka 2 yang mengembalikan hasil operasi matematika yang sesuai. Jadi akan mengembalikan hasil operasi yang diisi oleh pengguna dengan sesuai. Dan program ini menggunakan struktur switch case ya untuk prosesnya, untuk membandingkan isi variabel dan dengan beberapa nilai seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Setiap case menangani satu kondisi dan memanggil fungsi yang sesuai. Jika nilai tidak cocok, program meminta pengguna untuk memilih angka 1, 2, 3, dan 4. Hasil operasi matematika ditampilkan. Dengan struktur ini, program dapat mengelola operasi matematika berdasarkan pilihan pengguna. Setelah menyelesaikan program kalkulator C++, kita dapat melihat bahwa struktur programnya sudah selesai. Ya, di sini sudah selesai. Dan kita dapat menjalankan atau mengeksekusi run di sini dan melihat apakah program berhasil atau error di situ. Dan program ternyata berhasil dan programnya sudah disimpan. Jadi kita coba jalankan. Baiklah, pertama masukkan bilangan pertama. Program kalkulator sekarang muncul dan kita dimintakan memasukkan bilangan 1. Baiklah, saya akan memasukkan 10. Nah, sekarang muncul lagi, masukkan bilangan kedua. Kita akan masukkan 5. Sekarang muncul menu kalkulator ya teman-teman. Jadi dengan pilihan ini kita harus pilih 1. Dan saya akan memilih 1 sebagai perkalian. Setelah itu kita akan masukkan enter dan kita akan dikasih jawaban. Jawaban tersebut adalah hasil dari perkalian, yaitu 10 kali 5, 50. Tidak ada kesalahan dalam program, namun baru beberapa penyempurnaan agar lebih rapi. Misalnya penataan tampilan dan pengaturan angka desimal. Jika program berhasil, dia akan menulis program finish with exit code 0. Yang artinya tanpa error. Kalian bisa mengatur tampilan dan hasil sesuai selera masing-masing. Jadi itu saja penjelasan bagi saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa. Terima kasih.